Anda kembali di kabar khusus pemirsa. Badan Riset Nasional beberapa waktu lalu memberikan hasil hitung atau hisap penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah yang kemungkinan besar jatuh pada hari Senin besok. Sudah bergabung dengan kami Bapak Andi Pangerang Hasanuddin dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita tahu BRIN berdasarkan hasil riset sementaranya ini menyatakan bahwa kemungkinan besar besok 1 Syawal 1443 Hijriah. Apakah ada kemungkinan Pak untuk jatuh 1 Syawal 1443 Hijriah pada tanggal 3 Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kondisi ketinggian hilal di Indonesia dari Kota Merauke sampai Sabang antara 3,75 hingga 4,44 derajat dan elongasi geosentrik antara 5,5 hingga 7,25 derajat, sehingga memang secara kriteria MABIMS terbaru dengan ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sudah memenuhi kriteria. Akan tetapi memang jika hilal itu terhalang oleh awan ataupun muncul uap air, maka hilal akan sulit terlihat dan kemungkinan Lebaran akan jatuh tanggal 3 April besok, Selasa lusa. Nah, tetapi kita tetap menunggu hasil dari pemantauan seluruh titik pusat observasi bulan di seluruh Indonesia, ada 99 titik. Jadi memang jika ada salah satu tempat yang dapat melihat hilal, maka dokumentasi ini bisa dipakai untuk seluruh Indonesia dan memang kemungkinan besar akan jatuh pada 2 Mei 2022 besok. Baik, kemungkinan besar akan jatuh 2 Mei besok. Bapak, lalu wilayah mana saja yang memang kriteria hilalnya ini sudah berdasarkan atau sesuai dengan standar MABIMS yang baru di atas 3 derajat? Untuk ketinggian di seluruh Indonesia sudah memenuhi, akan tetapi untuk elongasi hanya Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian Jawa, seluruh Jawa, kemudian Bali dan NTB. Dan itu pun elongasi yang digunakan adalah elongasi geosentrik, yaitu elongasi yang diukur dari titik pusat bumi. Nah, sedangkan jika menggunakan elongasi toposentrik, yaitu elongasi yang diukur dari permukaan bumi, maka sebenarnya seluruh Indonesia belum memenuhi elongasi 6,4 derajat. Karena untuk kota yang paling barat laut, misalkan di Sabang itu dia elongasi toposentriknya 6,35 derajat, hampir 6,4. Akan tetapi sekitar 8 menit setelah matahari terbenam, hilal itu sudah memenuhi elongasi 6,4 derajat. Nah, di Sabang ini memungkinkan untuk terlihat hilal selama 3 menit. Jadi dari pukul 18.54 WIB hingga 18.57 WIB itu kondisi hilal sudah memenuhi elongasi 6,4 derajat untuk toposentrik dan ketinggian 3 derajat. Demikian. Baik Pak Andi, sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlihatnya hilal nih Pak? Nah, jadi memang faktor yang paling besar sebenarnya adalah faktor meteorologis atau faktor cuaca. Nah, jadi mulai dari tutupan awan, kemudian dari laju uap air. Jadi meskipun suatu tempat jika cerah berawan seperti di Jombang sini, akan tetapi jika laju uap airnya itu sangat tinggi, maka awan akan lebih cepat terbentuk. Nah, awan ini biasanya berkumpul di ufuk rendah, sehingga akan menghalangi dalam pengamatan hilal kali ini. Sebenarnya metode yang digunakan BRIN ini seperti apa Pak Andi? Nah, sebenarnya metode BRIN ini menggabungkan antara ru'yat atau observasi dengan hisab atau perhitungan. Jadi ru'yat memang disyariatkan dalam agama Islam untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, sedangkan hisab ini berfungsi sebagai panduan untuk ru'yat agar benda langit yang kita bidik
yaitu hilal itu tidak terlalu meleset jauh karena ada kemungkinan juga benda-benda langit lain yang dapat mengganggu pengamatan hilal. Memang di Indonesia sendiri di sekitar ufuk barat hingga barat laut ada planet Merkurius, tapi ketinggiannya cukup tinggi, antara 15 hingga 19 derajat untuk di Indonesia. Akan tetapi kalau untuk di belahan selatan dunia seperti Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, itu ketinggian Merkurius bisa mencapai 8 hingga 9 derajat. Nah, ini berpotensi dapat mengecohkan pengamatan hilal sehingga terjadi yang namanya salah lihat atau false sighting. Nah, false sighting ini yang sepatutnya kita bisa hindari karena dengan canggihnya teknologi kita sudah ada aplikasi untuk men-tracking atau melakukan jejak pada benda langit dan kita bisa mensimulasikan posisi benda langit, maka false sighting seperti ini bisa dihindari. Baik. Pak Andi, kalau berdasarkan keterangan Pak Andi sebelumnya, kalau berdasarkan derajatnya sudah 4 derajat sebagian besar di seluruh wilayah Indonesia, namun elongasinya belum mencapai standar begitu. Bisa dijelaskan Pak dengan penjelasan yang lebih mungkin dimengerti oleh pemirsa seperti apa ini maksudnya Pak? Nah, jadi elongasi itu adalah jarak sudut antara matahari dengan bulan. Nah, elongasi ini dapat menentukan seberapa tebal hilal yang teramati pada maghrib nanti. Nah, semakin tebal elongasi, semakin besar jarak sudutnya antara matahari dengan bulan, maka hilal yang teramati akan semakin tebal. Nah, 6,4 derajat ini adalah standar minimum yang sudah dirumuskan secara ilmiah, sudah ada jurnalnya juga, ada papernya juga, jadi sudah terbukti secara ilmiah bahwa 6,4 derajat ini adalah elongasi minimum atau jarak minimum antara matahari dengan bulan agar hilal bisa terlihat pada petang hari. Baik, terima kasih Bapak Andi Pagerakasa. Sementara dari untuk Badan ketinggian ini ada kaitannya dengan Baik. Terima kasih Bapak Andi Pagerakasa-Dudin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Pemirsa, kabar khusus sidang isbat penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.